jadi baik. Selamat sore. Hari ini saya dengan ketua game ini Waingapu. Kita dong mau diskusi ringan terkait kasus yang sekarang lagi viral, Ade Mario. Kira-kira respon Pak Ketua terkait dengan persoalan ini apa? Pak Ketua mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, sedikit kasih tipu-tipu sedikit apa gitu, cerita mau kosong. Ya, perkenalkan, nama saya Jumlitan Solus Windy, nama panggilan Lead. Ya. Lead ya. Lead, ya. Sering dipanggil Lead juga. Lead. Ya. Kalau di game ini? Kalau di game ini saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang game di Waingapu periode 2019-2021. Sampai tahun depan apa? Tahun depan selesai. Mengenai kasus yang terjadi di SBD ini, kasusnya saudara Mario yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saya pikir hal ini memang sudah tidak berperi kemanusiaan. Artinya bahwa seharusnya ada cara-cara lain yang bisa ditempuh untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Nah, kasusnya ini kan dia digantung, orangnya digantung, ditikam kepalanya, dibalik, kepala di bawah, kaki di atas gitu. Nah, menurut kami bahwa persoalan ini memang jarang juga terjadi. Hukuman seperti ini saya pikir tidak sesuai dengan hak asasi manusia sendiri, jauh dari hak asasi manusia. Hak untuk hidupnya semacam diancam lah. Nah, sebenarnya ada berbagai macam cara yang bisa ditempuh, misalkan kemudian memberikan edukasi atau penyelesaiannya mungkin secara kekeluargaan antara kedua belah pihak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, kasus ini kan kasus awal timbulnya persoalan ini kan, kalau menurut yang saya tahu, itu kan kedua belah pihak ini kan berpacaran. Nah, ketika kemudian diketahui mereka berpacaran, lalu pihak laki-laki ini dia digantung, saya pikir wajar lah. Artinya bahwa mungkin ada saling suka antar satu dengan lain, bukan dengan cara seperti yang kita lihat di media bahwa dia dihukum gantung atau ditikam kepalanya, bukan dengan cara seperti itu dalam proses penanganan. Lalu kasus ini kan sudah diangkat oleh kawan-kawan di SBD. Nah, hal ini kami sangat mendukung dan juga kami mengecam orang-orang yang oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan. Nah, jadi kami juga mendorong kasus ini diselesaikan secara hukum. Proses hukum ya? Proses hukum. Sehingga ada kepastian hukum. Harus ada kepastian hukum. Sehingga kemudian cara-cara seperti ini lagi memberikan efek jera kepada oknum-oknum tertentu yang berbuat hal demikian. Harus diberikan pelajaran, ya. Penegakan hukum harus juga menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jika ada oknum ataupun juga orang-orang besar atau yang duduk di misalnya kan di legislatif yang terlibat di dalamnya, ya bagi kami bahwa itu sudah melanggar hak mereka, melanggar mereka punya kewajiban, melanggar mereka punya boleh katakan ada kode-kode etik yang harus diikuti sebetulnya. Tetapi kode etik ini saya pikir sudah dilanggar oleh beberapa oknum sendiri. Nah, hal ini tentu kita sangat mendukung, sangat mendorong teman-teman organisasi yang ada di SBD, ya kami atas nama juga di sini sangat mendukung itu, sehingga proses ini bisa diselesaikan dengan cara yang cara yang bagus lah, dengan secara bijaksana. Nah, kalau menurut Pak Ketua sendiri, apakah kalau seandainya proses ini sampai pada titik tertentu tidak selesai, misalnya proses ini masih digantung-gantung karena ada beberapa oknum TNI yang ikut terlibat di dalam, dan prosesnya
pasti lama Pak Ketua ya. Iya, pasti lama. Lama. Kira-kira menurut Pak Ketua, analisa sederhana Pak Ketua, itu konflik-konflik bawah itu terjadi atau tidak Pak Ketua menurut Pak Ketua? Iya, kalau misalnya kasus ini digantung, saya pikir akan menimbulkan pertanyaan juga di tingkatan bawah. Ya. Dan yakin dan percaya saja pasti akan ada konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Nah, hal ini memang harus dipercepat dalam proses penanganan, dalam proses penyelesaian. Sehingga kemudian jangan ada lagi yang menimbulkan kecurigaan terhadap satu dan yang lain. Menegakkan keadilan seharusnya harus dicepat. Ya, tidak boleh kita penegak hukum memilih atau menebang pilih lah, boleh kata seperti itu. Harus dipercepat proses penyelesaian ini, dan tentu perlu juga dikawal oleh organisasi-organisasi yang ada di sana, dan kita semua organisasi kemanusiaan harus juga mengawal proses ini sehingga dia bisa cepat. Nah, mengenai kalau ada keterlibatan oknum, misalkan oknum TNI, ya seharusnya mereka ini mendapatkan sanksi yang sesuai sesuai dengan lembaga mereka. Iya, karena mereka hukum sendiri mereka. Ya, harus diberikan sanksi. Harus diberikan sanksi sehingga kemudian jangan ada lagi yang berbuat hal demikian atau memberikan efek jerah. Ya. Nah, ini nanti proses, kalau saya pikir bahwa dia akan lama. Kenapa dia akan lama? Karena ada orang-orang di belakang itu yang backing. Orang-orang di belakang yang backing pasti dia akan lama. Sehingga kemudian perlu kita mengawal hal ini, dan kalaupun juga tidak ada tanggapan dari pihak-pihak penegakan hukum ataupun juga tidak ada tanggapan dari pihak legislatif yang sudah disuarakan kemarin oleh kawan-kawan, seharusnya harus ada jilid 2 ya untuk melakukan aksi. Harus ada jilid 2 ya. Harus ada jilid 2 supaya menuntut keadilan. Keadilan ini kan sebenarnya kepastian hukum yang kita minta, bukan hanya retorika belaka Terlepas dari Sumba Barat ya Pak. Ya. Kira-kira konflik-konflik seperti begini di Sumba Timur sering terjadi juga. Di Sumba Timur masalah seperti ini saya tidak pernah lihat atau tidak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar itu ya. Ya, tidak pernah mendengar. Nah, persoalan terkait misalnya ada yang saling suka dengan lain, ya itu juga hal yang lumrah sih, itu hal yang biasa. Nah, tetapi persoalan kalau yang terjadi di sini itu diselesaikan secara kekeluargaan, Lebih ke pendekatan keluarga. pendekatan kekeluargaan, sehingga kedua belah pihak ini tidak ada lagi konflik entah pihak laki-laki atau pihak perempuan. Diselesaikan secara kekeluargaan, entah itu keluarga mengiyakan supaya mereka bersatu atau dipisahkan satu sama lain, itu diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, beda dengan persoalan yang di SBD. Persoalan di SBD yang saya pikir itu sudah jauh dari Proses pendekatan kekeluargaan. Proses pendekatan kekeluargaan itu. Saya pikir begitu. Jadi itu sedikit gambaran singkat dari Abang Ketua terkait bagaimana proses yang dia ikuti, dia dengar di media sosial terkait Ade Mario. Terakhir Pak Ketua, ini titipan singkat Pak Ketua terkait dengan proses ini apa? Pesan singkat atau ada harapan positif dari Pak Ketua terkait kasus Ade Mario ini bisa disampaikan? Iya, harapan ya saya dan harapan kami yang ada di Sumba Timur, ya hari ini proses penanganan atau proses penyelesaian proses ini harus dipercepat. Harus dipercepat. Dan kalau tidak ada tindakan ataupun proses penyelesaian dari penegakan hukum, bagi kami atau bagi kita sih ya harus ada tindakan-tindakan, misalkan kita melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan keadilan. Dan yang kedua, perlu kebijaksanaan atau tenangkan diri dari antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Percayakan kepada penegakan hukum bahwa persoalan ini akan diselesaikan. Jangan ada lagi konflik horizontal yang terjadi, dan itu akan, karena kasusnya akan beda nanti.
persoalannya beda nanti ya. Beda nanti. Persoalannya beda, kenapa saya bilang kita melakukan tindakan anarkis, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saya pikir itu akan menimbulkan masalah baru. Ah, itu saja Pak Ketua. Saya harap keluarga ataupun juga masyarakat yang ada di SPD tenang dalam proses ini. Percayakan pada pihak kepolisian. Percayakan kepada pihak penegakan hukum. Terima kasih Pak Ketua. Saya pikir ada sedikit motivasi baik dari Pak Ketua terkait dengan proses ini, dan kita harus percaya pada penegakan hukum, dan proses ini kita yakin bahwa ada titik temu yang baik nanti. Mungkin hanya itu saja diskusi singkat kita. Siap. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Merdeka.